Kembali kita yang tadi. Bagi yang tak terangah kita ulang semini. Yang pertama, karena Ramadan itu tamu yang sangat istimewa, yang akan membawa berbagai macam hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan terutama kita. Maka kita harus menyambutnya dengan gembira, dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Itu satu. Kemudian mari kita berdoa. Itu kesimpulannya. Mari kita berdoa dan diperintah kita berdoa agar kita disampaikan dengan selamat, aman, sehat walafiat ke bulan Ramadan. Karena tidak semua orang sampai ke Ramadan itu dengan sehat walafiat dan aman. Dan agar Ramadan itu pun datang kepada kita dengan selamat. Doanya Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Intinya cakap, tidak dapat doa itu bahasa Indonesia saja. Ya Allah, sampailah kami ke Ramadan. Sihat-sihatkan kami, afiatkan kami, aman-amankan kami, damai-damaikan, tentram-tentramkan kami. Jangan ada sampai ada masalah. Jangan sampai ada masalah. Sehingga kami nak sampaikan Ramadan ya. Tadi ada beberapa komentar nggak ada kedengaran suara. Oh itu, sudah terdengar? Alah, ya, terima kasih. Jadi, komen masih tidak terangah tadi. Jadi intinya berdoa kita dengan sungguh-sungguh. Tidak ada bahasa Arabnya. Jangan jadi alasan lo tidak berdoa. Payah apa doanya? Salimna salimni payah. Bersawak saya. Bersawaknya cakap intinya itu, ya Allah, selamatkan kami, sehatkan kami, afiatkan kami, amankan kami, damai-damai kami sehingga kami bisa puasa besok. Amin. Ya Rabbal Alamin gitu. Kok tiba Ramadan tu jangan sampai terjadi sepanjang Ramadan tu atau selama Ramadan hal-hal yang menyebabkan tidak selesai puasa kami. Dan terimalah amalan kami selama bulan Ramadan. Kalau bahasa Arabnya itu Allahumma sallimni atau salimna. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu yang kedua. Doa ya. Berikutnya adalah yang tadi. Dalam apapun yang kita lakukan dalam agama apa? Terutama ketika kita beribadah harus berilmu. Harus berilmu. Bahkan dilarang seseorang mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu, berbuat ketaatan tanpa ilmu, besar kemungkinan salahnya. Nah, di kita sudah berilmu kepada orang yang alim. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Belajar kepada orang alim. Orang alim atau orang mu'allim yang betul-betul berilmu. Kok maaf bu? Maaf tidak mencemeh, tidak mencacik, berlindung dikit kepada Allah. Kalau kau mengaji tentang puasa, tentang Ramadan, ceramah, cari mana orang yang ahli tentang itu. Tidak galak-galak saja. Di mana ilmu sampai? Ilmu tentang puasa dan Ramadan dan hal-hal seputar itu. Misal seminggu lagi kita ke Ramadan misalnya. Seminggu lagi kita ke puasa. Kita cari banyak orang yang alim, faqihnya tentang puasa, tentang Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sehingga kita dapat ilmu daripada orang yang ahlinya. Pak, kadang-kadang sebagian masyarakat kan candu mengundang orang yang banyak ceritanya daripada kajinya.
Kita nak mencemeh. Kan kadang-kadang hobi kita beda-beda. Ustaz tu lah, kalau ustaz tu lah ya bisa galak gajinya. Misalnya begitu kan. Ustaz tu lah, kalau ustaz tu lah gini panjang-panjang lah. Tapi inti mengaji kan apa? Inti mengaji kita dapat ilmu. Harus berilmu. Dan ilmu itu harus diperbarui. Sebabnya datang sekali setahun, berbeda dengan salat. Tentulah lupa lo balik. Disegarkan balik. Memang tajdid disegar-segarkan balik. Maka sudah semestinya siapapun yang akan puasa Ramadan harus menyegarkan ingatannya atau harus kembalinya mengilmui tentang puasa dan Ramadan. Harus kembali. Kenapa begitu? Itu tadi. Kata Imam Bukhari di satu bab judul, ya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum beramal. Tidak boleh beramal tanpa ilmu. Banyak salahnya. Jalika puasa, jalika ibadah, jalika baik taat, beramal baik. Sedangkan kada puasa nak berilmu orang. Minyak habis yang sambat dalam mak. Itu jala-jala. Dah ada undang-undang orang tua, kapalang tukang kayu habis. Kayu cairan. Kapalang aja ibarat gubungur kambang tak jadi. Kapalang pandai jadi pedusi, kada puas aku nanti minyak habis sambat dalam mak. Mintu pemangi laki pemerang. Cairan. Awak panik. Maka tu habis. Hari terbuang. Berilmu. Apalagi ke beribadah nak berilmu. Tidak ada beribadah kau turut-turutan, tak ada. Tak boleh turut-turutan. Harus berilmu. Harus berilmu gitu kan. Dan seterusnya. Itu persiapan yang kedua. Dipotong. Boleh dipotong. Jadi. Masalahnya sekarang Pak Ustaz, ilmu yang tentang untuk mengetahui siapa kau ambil untuk di bulan Ramadan itu minta kemana Pak? Sebab orang pada tidak tahu orang baik orang kan. Jadi biasanya suku-suku kita awak ingin dengan kayak gitu ingin tahu yang untuk spesial Ramadan yang awak datangkan sih. Oh begitu. Itu bisa dimusyawarahkan nanti. Ya. Bisa dimusyawarahkan nanti. Itu kan untuk siapa saja kan? Iya. Siapa saja yang akan Ramadan akan puasa harus berilmu. Ilmu itu diperoleh dari 3. Belajar dengan 3. Mendengar, membaca, bertanya. Dan hindari otodidak. Ilmu syar'i jangan otodidak. Apalagi melalui media, semuanya bagus saja. Melalui internet, melalui Syekh Google. Ada ulama besar Google namanya. Jangan. Sebab kita tidak bisa dialog. Kita tidak bisa memilah dan memilih. Tidak bisa seleksi. Maka kita cari guru. Kok di mana cari guru? Kecil bala tadi saya guru. Itu kalau seseorangnya kah? Kalau kita akan mengaji, kita pakailah pengurus. Kita cari Pak Yaman ada kan? Kita cari Pak Yaman. Bisa kan? Yang penting berilmu. Asianya nanti kita pakai terlalu tapai lo mencarinya juga tu. Okay. Intinya jangan tidak berilmu, itu intinya. Betapa banyak orang beribadah, beramal, turutan. Atau tidak mau lagi bertanya. Ini kaji siswanya. Iyalah, sejak Nabi Muhammad itu ya kajinya. Cuma kadang-kadang awak belum mengetahui satu Allah saja. Itu yang berikutnya. Jadi yang pertama kita bergembira dan berdoa agar disampaikan ke Ramadan dengan sehat walafiat, aman dan segala macam. Yang kedua adalah
berilmu, dan yang ketiga taubat. Tadi taubat kan. Kenapa kita harus banyak taubat, banyak istighfar? Begini, bulan Ramadan itu kan bulan ampunan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Ghafur, Maha Penerima taubat, dan Maha Pemaaf. Ada Ghafur, ada Ghaffar, ada Tawab, ada Afuwun. Dosa dibagi dua. Dosa kepada Allah dan kepada sesama. Kalau dosa berkaitan dengan ketidaktaatan kita, kedurhakaan kita, pelanggaran kita kepada Allah, syaratnya 3. Menyesal dengan segenap penyesalan atas kebangkang, kedurhakaan, kelalaian kita, sadar sesadarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berhenti dari perbuatan seperti itu. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang atas perbuatan kita selama. Dan jadi kita makhluk yang banyak salah dan banyak dosa. Tetapi ada satu lagi, jika kesalahan dan dosa-dosa itu berkaitan dengan sesama, tambah cek syarat. Minta rela, minta maaf, mengembalikan lagi apa-apa yang kita ambil daripadanya, atau menyampaikan amanat-amanatnya, atau hal-hal yang bisa mengkelirkan masalah sesama kita, berupa kezaliman-kezaliman. Karena selama orang bermusuhan, tidak bertegur sapaan, saling berbencian, ampunan dosanya ditunda oleh Allah. Itu jelas dalam hadis disebutkan. Disebutkan dalam hadis bahwa tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis. Dibukalah pintu-pintu surga hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni seorang hamba atau setiap hamba yang tidak dia mempersekutukan Allah, bersyirik kepada Allah, melainkan seseorang yang akan diampuni. Selain kau akan diampuni. Dibuka pintu surga Senin dan Kamis, Allah akan mengampuni setiap hamba, kecuali seorang hamba yang syirik. Dan seseorang yang kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya sesama muslim ada syahna, ada permusuhan. Syahna, shin ha nun panjang tambah hamzah, syahna, permusuhan. Fayuqal, maka dikatakan kepada malaikat petugas, anziru hazaini, tunggulah dua orang yang saling bermusuhan kau, hatta yastaliha, sampai keduanya berbaikan dan berdamai. Anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha. Diulang sampai 3 kali. Selama mereka belum berbaikan, selama itu ampunannya tertunda. Itu bahaya. Hadis sahih Muslim. Selagi orang tidak bermaafan, tidak saling mengampuni dan tidak saling merelakan, makanya berarti memperpanjang persoalan sampai kiamat. Dari situ pentingnya Allah akan mengampuni dosa siapa saja, karena Allah Maha Pengampun, dengan syaratnya lah memenuhi syarat-syarat tobat. Tapi bagaimanapun tobat orang, kalau sesamanya masih ada sengketa, masalah, tidak selesai, ditunda pengampunannya. Nah, bulan Ramadan bulan ampunan. Allah akan mengampuni dosa siapa saja yang Allah kehendaki. Allah beri peluang, beri kesempatan di bulan Ramadan itu untuk diampunkan dosa-dosa. Bahkan ada waktu spesial yang paling bagus untuk minta ampun, waktu sahur, gitu.
wal mustaghfirina bil ashar, atau wabil ashari hum yastaghfirun, surah Ali Imran dan surah Az-Zariyat tadi. Barangkali itu maknanya orang tua-tua siswa, orang-orang kapasau kah cok mengecian. Kau orang kapasau kah mau kesalahan lahir batin kah orang kapasau. Kalau kita seluruhan bisa seluruh, kan orang kapasau wak kendak bisa seluruhan. Tapi itu gaya bahasa orang itu orang kapasau. Kenapa kita minta maaf? Tidak disudar. Minta maaf kan tidak orang kapasau. Kapan saja kita merasa bersalah, basi sengih, tidak berbaikan, kan diberi kita 3 hari. La yahillu, tidak halal. Orang tidak bertegur sapaan selama 3 hari, lewat 3 hari. 3 hari masih diberi toleransi. Kalau lebih 3 hari tidak tegur sapa, saling bermusuhan, saling berdendaman, saling membatasi segala macam, maka tidak halal. Tidak halal kan berdosa kan? Dan dosanya ditunda pengampunan. Datang bulan Ramadan miswa. Sebenarnya tidak ada hubungannya minta maaf dengan Ramadan. Cuman yang tadi. Dek Ramadan itu bulan ampunan. Sudah sewajarnya kita di samping minta ampun kepada Allah, perbanyak tobat, maka sesama kita diselesaikan. Cara orang siswa, kok cara orang siswa kah? Manu orang kepaso namanya. Manu orang kepaso. Bagus itu. Itu caranya. Diajak orang surau ke rumah, kari kabia, ipabisan, sanak pemilih, handai, taulan, tetangga ke rumah. Setelah itu makan-makan. Baru sampai berundiang sudah makan. Ikut beliau kado niat yo nazar nak kesampaian. Adongku. Ado biar, ado ustaz. Aduh, ya sampailah. Engkau biar dia apa sowe. Kecarunya. Sebab kita turut dan cecek bisa. Orang Minang kau belanja dia, sogoknya orang yang makan tu. Orang makan. Makannya singa ayam lu tu. Balok kita orang tak makan sudah kan untuk makan. Kecaro. Bandar orang ke pasar tak ada nungkah. Kalau kaji sunnah tak ada sunnahnya. Mau undang buya, mau undang ustaz, mau undang kumalin, orang surau, orang siap ke rumah awak untuk makan tak ada hadisnya kalau tanya tak ada hadis. Cuman tu caro orang awak. Caro orang awak alui caranya. Diundang buya ke rumah surau, ke rumah orang siap. Bahkan di negari kami namanya bulan Syaban ku bulan Malin. Angku Malin ku laku ke rumah-rumah. Bulan Malin. Itu menua. Salah kah? Menurut mana salah? Bahawa salah tu caro. Caro kita berlapis-lapis. Tak mencari caro ku enggak perlu kau. Ada jak kumpul-kumpul ke rumah. Berlapis-lapis kita pakai pasuha. Baru. Yolah sama-sama gua, sama-sama. Taufik tak puji. Kami tak maaf kan taufik tak puji tak sananya. Tapi mentul lepohnya. Taufik tak puji gua. Tak pagunyang, tak pakatuan. Ayo sama mana tu? Sama melawak kan caranya. Berlapis-lapis sebelum masuk Ramadan. Kita minta ampun, taubat, istighfar kepada Allah, sesama kita berlapis. Kalau ditanya dalilnya, ada dalilnya. Kalau ada dalilnya. Dalilnya kapan saja kita bersalah, minta maaf. Kapan saja kita bermusuhan, berbaikan. Kalau kita berdosa kepada Allah, minta ampun kapan saja. Tidak sampai menunggu puasa. Cuman mencako dia bulan puasa, bulan ampunan. Jangan sampai kita tidak dapat ampun. Ragima amfu rajul. Ragima amfu rajul. Ragima amfu rajul. Kalau terjemah masalah, celakolah, merugilah orang, sengsaralah orang. Ramadan masuk, lah berlalu Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Dosanya diampuni. Masuk Ramadan.
Lah berlalu Ramadan, lah tiba Syawal, dan dosa diampuni. Berarti sio-sio se panih sepanjang hari. Bagus sio panih sepanjang hari. Iyo namanya muah. Begitu sio-sio sudah datang Ramadan. Sio-sio datang Ramadan. Bulan Ramadan bulan ampunan. Allah Maha Pengampun. Waktu-waktu terbaik untuk minta ampun ada di Ramadan. Kita nak dapat ampunan arugi. Bangun nak dapat ampunan nancako. Nancako. Itu nan ketiga. Masuk ke tu ya. Lah masuk ke tu. Bisa tambah 5 minit leh. Bagaimana? Tambah 5 minit leh. Tu. Berundiang awak. Kau ndak berundiang sudah makan, kau berundiang kan mengaji kau. Nanti kau kan? Nanti kau tu. Doa, ilmu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada sesama kita sekaligus memperbaiki hubungan hubungan sesama kita. Lalu kemudian khusus di bulan Sa'ban ada namanya melatih diri dengan mansuan-suap puasa. Melatih diri mansuan-suap puasa, bahkan ada namanya puasa Sa'ban. Rasulullah tu sebanyak ke bulan-bulan di luar Ramadan yang paling banyak beliau puasa di bulan Sa'ban. Kan di luar Ramadan ada 11 bulan. Kan setelah Ramadan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban, di bulan ke-8 Rasulullah di antara sekian bulan dan banyak di luar Ramadan itu yang paling banyak berpuasa sunat di bulan Sya'ban. Dalam rangka namanya warming up. Gitu. Ada ulama yang menyebutkan begini. Tiba di salat namanya rawatib. Rawatib itu dibagi dua. Yang pertama qabliyah, yang kedua ba'diyah. Kalau qabliyah sebentar waktu minta waktu 5 minit kan. Qabliyah sebelum, ba'diyah setelah. Salat-salat sunat yang dilakukan sebelum salat fardu nama qabliyah. Ada yang muakkad, ada yang gairu muakkad. Salat-salat sunat yang dilakukan setelah salat fardu namanya ba'diyah. Nah, apa hikmahnya? Hikmah adanya qabliyah itu salat sunat sebelum salat fardu untuk persiapan untuk salat fardu. Persiapan salat fardu namanya itulah pemanasan. Sehingga ketika masuk salat fardu kitalah pas timingnya lah tepat. Begitu lah nanti dengan Sya'ban. Orang kalau terlatih puasa Sya'ban minimal Senin Kamis diajar atau spesial puasa memperbanyak puasa bulan Sya'ban lah tak biasa paruh kita tiba di bulan Ramadan nak kata sabut ke puasa tua dah puasa tua kau puasa jolong kan kadang-kadang puasa tua kau menjadi alasan orang nak kerja. Nak kerja sok ke petukang Indo, puasa tua kau habis je nak. Nak kerja orang lain. Nak majak, puasa tuanya. Tapi ke pasar kau, puasa tua, puasa jolong. Kalaulah kita terlatih, bagi yang mampu, bagi yang bisa, bagi yang nak ada omong-omongan, ya latihlah. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, namanya latihan, pemanasan. Sebagian besar bulan Sya'ban itu Rasulullah puasa. Bahkan bisa dikatakan hampir-hampir penuh begitu puasa. Nah, kalau zaman kini kan banyak aktivitas, banyak kerja, pokoknya latihlah diri. Sehingga paruh kita lah terbiasa dan kemudian kita lah terbiasa lo jago dia waktu sahur. Terbiasa jago waktu sahur. Biko nak do sasik leh. Tak minum bakah, tak minum, tak makan.
Baru kita makan, dia biasa lumba biasa lah. Sehingga ada orang yang masih tak minum air di tengah hari, makan, dia tak biasa. Kalau lah biasa sebelumnya puasa, tiba-tiba Ramadan, walah, klop pas, timingnya mantap pas. Kalau puasa Syawal, sunat, itu namanya ba'diyah, tiba di salat. Melengkapi, menyempurnakan. Maka salat sunat ratib ba'diyah melengkapi salat fardu. Di mana ada kekurangan, ketidaksempurnaan dan segala macam. Syawal melengkapi Ramadan. Karena Ramadan kita tidak ada yang sempurna. Siasa kita pasti ada kurang di sana sini. Ada kurang di sana sini. Di samping fitrah, zakat fitrah untuk membersihkan orang yang puasa, ada nanti puasa sunat sepanjang Syawal. 6 hari di bulan Syawal, sepanjang bulan Syawal itu pilih yang ke-7. Ini tidak harus langsung sudah raya dah. Tidak harus. Tapi saya ingin silakan. Because terajalo makan balik payah bulan puasa kan. Kalau terajalo makan balik ke puasa balik. Tapi kalau sehari puasa, sehari raya kita makan, mereka ulang balik puasa dia tidak balik. Itu makanya orang tua-tua siswa barangkali sesudah raya sehari, hari keduanya lah puasa. Mereka ada nanti namanya raya 6. Dulu raya 6-nya. Nah, hari 1 Syawal tu raya puasa Ramadan. Kalau raya 6, raya setelah hari puasa. Itu fungsi. Jadi latih-latihlah di bulan Sya'ban kau memperbanyak puasa, minimal lagi puasa. Kemudian melatih diri untuk banyak berdoa, banyak membaca Quran, banyak beribadat supaya nanti Ramadan cukup tu kita lah betul-betul tiba di oto nolah linci ya. Lah kita paning, kita angin masin tiba tu lah mantap sejalan. Itu kira-kira kalau kita tamat kaji malam kali ini kau nak tamat dia. Apalagi kita lah sebagian besar lah mencari apa yang mencari jam, jadi tak mungkin lah kita panjang kaji gitu. Banyak kaji. Tapi intinya kalau ada, intilah ada. Mudah-mudahan nanti menjelang Ramadan masuk, ada guru kita yang akan mengisi secara serius apa-apa yang mesti diketahui, yang pokok-pokok, yang poin-poinnya saja tentang puasa dan Ramadan, sehingga kita ada bekal. Atau nanti istilahnya kita buat dibuka nanti ruang apa? Ruang tanya jawab ke puasa. Berdua soal nanti ngaji. Ada ngaji. Itu kaji kita sebagai pembuka. Rencana kita kan setiap Sabtu malam di Siko mengaji. Cuma untuk Sabtu besok dan satu cela mau permisi karena mau ke Jakarta. Itu makanya nantilah ke puasa kita ulang mengaji. Jadi Sabtu besok dan besok cela mau ke Jakarta. Mantan orang ya pesawat. Mantan orang ke Jakarta. Sekian sebagai sebagai mukaddimah lah menyambut Ramadan dan puasa. Semoga berfaedah. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau di nanti kalau bisa ada jamanan penggantian yang kalau dapat ditunjuk aja. Itu juga. Mungkin kenalan tapi lebih banyak. Kita cari nih. Kalau dapat santiang baru ambil lah cari. Cari nama DC seperti nama DC yang kita cobalah kalau memang sepakat agak 2 sekali Sabtu kita cari guru yang bisa lah minimal memberikan kita bekal-bekal untuk Ramadan enggak puasa. Nantilah hampir ke puasa benar baru kita tutup dengan makan bersama bersama. Nah, kalau kosong di kosong 2 minggu itu iya. masuklah kali ya. Ruang hampa udaranya, turbulensinya, ada ruang hampa udara. Tiba di pesawat tu yang paling kami takuti. Lebih-lebih pesawat ke luar negeri, pesawat ke Makkah tu lah paling takuti. Masuk ruang hampa udara tu terhampuk jauh kawan. Luar biasa takut. Itulah kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah. Masih ada yang ragu?
Tak ada. Ya, anak-anak kita kan. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita buat kesimpulan agak setengah minit. Setengah minit lama kesimpulan. Kesimpulan pertama, mestilah kita berbahagia, senang, suka, gembira Ramadan ketiba. Bagi orang yang berilmu yang tahun itu lebih gembira lah. Karena Ramadan itu bukan hanya puasa siang hari, tapi terlalu banyak keistimewaan, fadilah dan keutamanya. Satu kesimpulan. Yang kedua, mari kita berdoa banyak-banyak agar disampaikan ke Ramadan dengan selamat, aman, damai, sehat walafiat. Dan Ramadan pun tiba kepada kita dengan selamat. Dan selama Ramadan kita berdoa agar Ramadan itu bisa kita lewati dan amal ibadah kita diterima. Itu yang kedua. Yang ketiga, berilmu. Kesimpulan yang ketiga, harus berilmu. Setiap apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, tidak ada cerita, harus berilmu. Harus berilmu. Kaji wak cako, kapalang tukang, kayu habis dia. Kalau sama tukang, kayu seketik ke penuh dia. Sagiko, kayu di tukang penuh. Kalau kepalang tukang, dipotong namin sadalanya habis kayu wak. Nah, itu tukang potong namun. Tukang potong. Itu. Kemudian yang berikutnya, perbanyak taubat, istighfar, dan diantara kita saling merelakan, saling memaafkan, saling menghabisilah. Dan terakhir kesimpulannya bahwa bagaimanapun juga latih-latih diri untuk menyambut Ramadan, biasakan diri puasa sunat, baca Quran, beribadah, berzikir, berdoa, sehingga masuk Ramadan kita lah linci hasilnya lancar. Sekianlah kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.